Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di podcast Keilmuan ISMKM Jawa Barat. Yang podcast sebelumnya itu podcast Info Health ya teman-teman, tentang stunting. Yuk yang belum ngedengerin bisa dicek Spotify-nya dan jangan lupa untuk di-play. Nah, kalau podcast yang sekarang ini tentang organisasi profesi kesehatan masyarakat bersama Bapak Dr. Budiman SKMMkes dan beliau ini menjadi Ketua Pengurus Daerah Persakmi Jawa Barat. Yuk didengar sampai akhir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bergabung Bapak. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Sofa juga kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Baik Bapak, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Saya Sofa Nur Aulia dari anggota keilmuan pengurus daerah ISMKMI Jawa Barat. Mungkin Bapak juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oke, bentar. Ya. Ini ngobrol santai Sof ya? Iya Pak. Sofa mahasiswa mana? Stikes Respati Tasikmalaya Bapak. Oh, Iya. Stikes Respati Tasik Pak Dadan ya? Iya Bapak, betul. Di sana. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Budiman, SKM ya. Tentunya SKM karena ini kan Persakmi ya, SKM MKes. Saya bekerja di Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi ya. Dan aktif juga di organisasi Persakmi ya. Baik Persakmi Pengurus Daerah Jawa Barat, saya kebetulan ketuanya untuk di pengurus Provinsi Jawa Barat ya. Dan juga untuk di pusat saya juga menjadi pengurus pusat ya. Saya di pengurus pusat sebagai Ketua Wilayah 2 yang mengkoordinir wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Itu ya, itu. Apalagi Sofa yang ingin diketahui? Udah Pak, mungkin cukup dari perkenalannya. Bapak, ini kan kita akan berbicara tentang organisasi profesi Kesmas ya Pak, yang dimana organisasi profesi Kesmas ini masih menjadi salah satu permasalahan di kalangan mahasiswa Kesmas, karena memang kesehatan masyarakat ini masih mempunyai 2 organisasi ya Pak, yang sedangkan kalau menurut Undang-Undang di nomor 36 tahun 2014 di pasal 50 ayat 1 dan 2 itu mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi, dan di setiap jenis tenaga kesehatan ini hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Nah, mungkin ini Pak yang menjadi permasalahan di kalangan mahasiswa Kesmas, karena memang masih belum adanya tentang kepastian penyelesaian organisasi profesi Kesmas ini. Bagaimana nih Pak tanggapannya menurut Bapak sendiri? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya, ya, diskusinya untuk Sofa dan teman-teman. Di kesempatan yang baik ini, ya, walaupun di hari libur, kita masih bisa melaksanakan aktivitas, ya, bisa melaksanakan aktivitas, siar ilmu, siar diskusi, ya. Mudah-mudahan dengan siar diskusi ini, dengan siar ilmu ini, kita tetap diberikan cahaya ya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena memang kan niatan kita sangat baik ya, apalagi di generasi Sopa gitu ya. Generasi Sopa dengan generasi saya kan bedanya 4 generasi mungkin ya. Saya usia kepala 4, mungkin Sopa dan teman-teman di kepala 1, kepala 2 usianya. Di kepala 2 ya, berarti 3 generasi lah bedanya. Nah, tadi
terkait mengenai diskusi kita, ya, mengenai organisasi profesi, terutama di kesehatan masyarakat, apalagi adanya undang-undang tenaga kesehatan, ya, ataupun undang-undang kesehatan, bahwasannya suatu tenaga kesehatan harus memiliki wadah yang namanya organisasi profesi. Dan untuk organisasi profesi kesehatan masyarakat menarik, lika-liku dinamika historis perjalanannya menarik untuk kita simak. Kenapa menarik? Karena sampai saat ini, kenapa saya sampaikan dinamika terus berkembang? Ya. Karena masih membangun satu persamaan persepsi. Kenapa mesti dibangun satu persamaan persepsi? Bahwasannya di organisasi profesi dan masyarakat telah ada sejak dulu itu yang namanya organisasi IAKMI. Itu sudah dulu ada. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ini awal mulanya merupakan organisasi yang memang sudah lama, yang merupakan perhimpunan dari kelompok masyarakat, kelompok orang, kelompok ahli, yang fokus terhadap kesehatan masyarakat. Gitu. Siapapun orang, siapapun masyarakat yang ingin fokus, yang ingin memperhatikan tentang kesehatan masyarakat, maka berkumpullah dalam wadah yang namanya IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dalam proses perjalanannya, saya meyakini IAKMI telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Ya. Dan IAKMI juga merupakan wadah orang-orang, ya, wadah orang-orang yang berbagai multidisiplin, gitu. Ya, berbagai multidisiplin, tidak satu disiplin ilmu saja. Bahwa di IAKMI itu boleh bergabung orang yang background-nya perawat, boleh bergabung, asalkan dia mempunyai perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Orang yang pendidikannya dokter boleh bergabung, asalkan dia mempunyai fokus terhadap kesehatan masyarakat. Siapapun boleh, mau sarjana ekonomi, mau sarjana teknik, mau sarjana agama, yang terpenting zaman kan terus berjalan, roda kehidupan terus berputar, bumi tidak pernah berhenti, perkembangan ilmu semakin meningkat, gitu kan. Disiplin ilmu semakin berkembang, itu perubahan-perubahan dinamika itu tidak bisa dibendung oleh kita. Maka muncullah ragam ilmu baru yang memspesifikkan diri dalam konteks kesehatan masyarakat. Maka berkembanglah ya suatu idealisme, ya, suatu konsep diri mengenai profesi kesehatan masyarakat. Yang digagas oleh siapa? Yang digagas oleh orang-orang, para idealisme, ya, profesi dan masyarakat, digagas oleh para SKM, gitu. Bahwa para SKM dengan konsep idealismenya ingin seperti yang lain sebenarnya. Masa sih yang lain? Ya seperti perawat. Perawat punya kumpulan sendiri yang hanya anggotanya para perawat, gitu. Tidak bisa misalnya ibu saya bukan perawat misalnya, ya, atau bukan perawat, tapi misalnya ibu saya memperhatikan tentang keperawatan, tidak bisa menjadi anggota PPNI gitu. Walaupun misalnya ibu saya misalnya ya, misalnya ibu saya memperhatikan keperawatan, tidak bisa gitu. Jadi mereka itu seperti misalnya PPNI
boleh bergabung menjadi anggota profesi perawat atau PPNI asalkan mesti memiliki pendidikan sarjana keperawatan atau akademi keperawatan. Dokter sama seperti itu gitu kan? Ya. Dokter juga sama. Misalnya ada tetangga kita misalnya ya ahli pengobatan tradisional. Misalnya sudah mahir berbagai pengalaman, orang patah tulang bisa disembuhkan. Tapi dia bukan dokter. Tidak bisa jadi anggota profesi ID walaupun misalnya tetangga kita itu ahli bedah tulang, ahli menyambung tulang, bahkan orang patah tidak perlu dioperasi, misalnya gitu. Langsung dihusap saja tangannya bisa nyambung kembali, orang yang keseleo cukup disemprot dengan tiupannya bisa sembuh. Dia bisa mengobati, tetapi karena dia tidak memiliki pendidikan profesi dokter, tidak bisa jadi anggota Ikatan Dokter Indonesia. Nah, gitu. Sama seperti organisasi yang lain, IBI, Ikatan Bidan Indonesia, gitu. Ya. Ada dulu dukun Paraji yang yang ahli, mungkin nenek kita lahir di dukun Paraji, mungkin ya. Ibu kita dulu lahirnya di dukun Paraji. Nah, tidak bisa dukun ini, Paraji ini, dukun beranak ini masuk jadi anggota IBI, Ikatan Bidan Indonesia, tidak bisa karena dia tidak memiliki pendidikan di kebidanan. Nah, sehingga para idealisme sarjana kesehatan masyarakat ingin sebenarnya memiliki organisasi yang seperti itu. Ingin memiliki agar kalau kita ngobrol tentang profesi, satu ikhwan gitu kan, satu kelompok, satu himpunan, tepat campur, cek bahasa Sunda nama, tidak bercampur dengan organisasi yang lain. Sehingga kita saat ngobrol dengan satu profesi seluruh SKM, kita lebih leluasa ngobrol strategi kebijakan, ngobrol tentang cita-cita profesi keilmuan dan sebagainya. Nah, berdasarkan idealisme itulah maka para SKM yang dimotori oleh SKM idealisme terhadap profesi kesehatan masyarakat, ya, membentuklah yang namanya Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia, yang isinya adalah para SKM gitu. Ya, para SKM. Lalu berkembanglah bahwa Persakmi itu karena orang keilmuan terus berkembang, harus ada profesi, maka Persakmi berkembang. Namanya sekarang Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Tetapi anggotanya mesti yang punya pendidikan SKM, gitu ya. Meski yang memiliki sarjana, memiliki ijazah pendidikan sarjana kesehatan masyarakat. Kalau bukan seseorang yang tidak memiliki pendidikan sarjana kesehatan masyarakat, belum dapat menjadi anggota Persakmi. Jadi Persakmi itu dilahirkan oleh para idealisme yang menginginkan suatu organisasi yang sama orang-orangnya. Maka berkembanglah yang namanya Persakmi. Nah, dalam konteks perjalanannya, pada saat sekarang terjadi dinamika, saya selaku Ketua Pengda Persakmi Jawa Barat memandang hal yang normatif, ya, bukan memandang masalah, bukan. Ini hal yang normatif. Karena saya meyakini dalam titik waktu tertentu, ya,
dalam masa tertentu pasti akan mengalami perubahan. Ya, akan mengalami perubahan. Dan kita alhamdulillah merupakan salah satu pelaku sejarah, saksi sejarah bagaimana perjalanan dua organisasi ini suatu ketika akan menghasilkan yang namanya organisasi profesi kesehatan masyarakat. Contoh misalnya dulu yang namanya Persatuan Perawat Nasional Indonesia tahun 1974 juga sama, terdiri berbagai organisasi. Ada perawat kesehatan masyarakat, ada perawat umum, ada perawat pendidikan kesehatan masyarakat. Akhirnya mereka bergabung, akhirnya mereka berfusi. Tahun 1974, organisasi-organisasi perawat itu bergabung, berfusi menjadi yang namanya satu organisasi profesi, yaitu adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Saya meyakini betul bahwa ini merupakan proses perjalanan dinamika organisasi, dan suatu ketika dalam titik waktu tertentu, pemahaman mengenai profesi kesehatan masyarakat akan masuk dalam titik kulminasi. Karena sampai saat ini perlu saya sampaikan bahwa kami Persakmi dengan IAKMI telah membentuk suatu tim. Di Persakmi ada 4 orang tim, di IAKMI juga ada 4 orang tim. Kita kenal dengan namanya tim 4. Ya. Awalnya kita membentuk tim 3 untuk membuat formula, untuk membangun sebuah persamaan persepsi agar kesehatan masyarakat mempunyai satu organisasi profesi. Jadi perlu saya sampaikan kepada Sopa dan teman-teman sekalian bahwa di tingkat pusat hari ini telah ada suatu tim, ya. Kita sekarang kenalnya dengan tim 4. Awalnya tim 3 orang, tapi nampaknya perlu ditambahkan orang, sekarang masuk ke tim 4. Nah, saya meyakini tim 4 dari Persakmi, tim 4 dari IAKMI terus melakukan diskusi untuk menemukan satu titik kulminasi, satu titik temu agar kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat memiliki organisasi yang memang organisasinya itu adalah organisasi yang semuanya memiliki pendidikan sarjana kesehatan masyarakat, seperti itu. Dan saya melihat perkembangan Persakmi, melihat ini dilahirkan dari para idealisme SKM. Kenapa saya sebut dengan para idealisme SKM? Saya melihat bahwa sekarang orang-orang SKM yang murni dari reguler, bukan campuran, ya, itu telah melahirkan beberapa yang mencakup pendekatan kita. Pendekatan kita tentunya dominannya, posisinya adalah di posisi preventif dan promotif. Sehingga di Persakmi selalu bilang, Persakmi ini adalah rumahnya SKM. Gitu. Pertanyaannya adalah begini, Pak, boleh tidak? Kalau saya sekarang SKM, misalnya gitu. Ini kan ada IAKMI, boleh tidak bergabung dengan IAKMI? Tidak masalah. Gitu. Jadi kami dari Persakmi tidak melarang, tidak membatasi bahwa seorang SKM tidak boleh masuk IAKMI, silahkan. Gitu. Karena IAKMI itu merupakan kumpulan dari berbagai multidisiplin. Hanya kalau SKM, bahwa rumah organisasi profesi kesehatan masyarakat yang memang seminat, yang memang sehimpun adalah memang Persakmi, seperti itu. Jadi misalnya ada pertanyaan, Pak, tadi saya kan SKM, boleh tidak kalau saya mau bergabung dengan IAKMI? Boleh, gitu. Boleh, kenapa dilarang? Bahkan itu bagus. Masa seorang perawat juga boleh masuk IAKMI, seorang dokter boleh masuk IAKMI, seorang apoteker boleh masuk IAKMI, bahkan misalnya sarjana teknik yang mempunyai konsentrasi terhadap kesehatan masyarakat boleh masuk IAKMI, masa kita SKM tidak boleh masuk IAKMI? Boleh. Gitu. Hanya kalau
Persakmi itu adalah rumah SKM. Jadi kalau misalnya ke depan Anda ketika telah menjadi SKM, kita mengembangkan sebuah organisasi idealisme SKM itu, rumahnya SKM itu adalah Persakmi, seperti itu. Jadi terkait visi misi tadi, ya poin pentingnya adalah kita ingin menjadi terdepan dalam rangka mengawal kesan masyarakat yang tentunya dominannya adalah di promotif dan preventif seperti itu. Baik, Pak. Karena memang ya Pak, kalau menurut undang-undang itu sendiri bahwasanya orang-orang yang di dalam organisasi profesi itu memang harus orang-orang yang seprofesi dan seminat juga ya Pak. Betul. Betul. Jadi begini, bahwa kenapa muncul sebuah organisasi Persakmi tadi, bahwa Persakmi ini dibangun oleh idealisme SKM yang mengharapkan SKM punya rumah sendiri seperti organisasi yang lain. Nah, dalam proses perjalanannya, kenapa ini terjadi dinamika antara IAKMI dengan Persakmi? Ini terkait ke depannya adalah penentuan aspek legalitas yang saat ini akan terjadi. Kenapa ini terjadi dinamika? Karena pemerintah tentunya hanya akan mengakui satu organisasi profesi. Gitu. Pertanyaannya adalah yang mana, kan gitu. Dua-duanya mendaftarkan diri. Dua-duanya mengakui diri bahwa organisasi profesi menurut pandangan IAKMI adalah IAKMI. Tentunya dengan berbagai dasar, dengan berbagai historis, dengan berbagai catatan, dengan berbagai kegiatan. Nah, di sisi lain, muncullah Persakmi yang dalam konteks legalitas juga terpenuhi. Ada akta notaris badan hukum, ada musyawarah nasional dan sebagainya. Dan juga sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Ya, ke pemerintah. Lalu pemerintah menganggap, wah saat ini untuk profesi kesan masyarakat ada dua organisasi yang mengklaim diri, gitu kan, bahwa sayalah wadahnya profesi kesan masyarakat, kata IAKMI. Lalu hadirlah Persakmi, bahwa sayalah wadah organisasi profesi kesan masyarakat. Kenapa mengakui? Karena dalam undang-undang dikatakan sebuah organisasi profesi itu orang-orangnya harus punya pendidikan yang sama, gitu, ya. Nah, dua-duanya mengklaim dengan berbagai catatan, dengan berbagai dasar hukum, dengan berbagai legislasi dan sebagainya. Akhirnya pemerintah, baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, termasuk juga di Kementerian Kesehatan, menyarankan, nah cobalah Anda, IAKMI, Persakmi, bernegosiasi, berdiskusi, mencari format. Siapa sih sebenarnya organisasi profesi kesehatan masyarakat? Ya, diserahkanlah kepada dua organisasi profesi. Ya, diserahkan kepada organisasi kedua profesi, IAKMI dan Persakmi, agar mencari format untuk menentukan siapa yang menjadi organisasi profesi. Maka kumpulah, lalu masing-masing tadi kita sekarang sudah masuk tahap ke-4, gitu. Ya, tahap ke-4. IAKMI mengusung ada 4 orang tim, 4 orang. Persakmi ada 4 orang, berkumpul terus sekarang. Lagi mendiskusikan, lagi mencari solusi, lagi mencari kesepakatan agar menyepakati
Pertanyaannya adalah, Pak, potensi mana yang diakui? Nah, kalau kita bicara potensi, yang namanya potensi itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Sama lah seperti hipotesis. Saya membuat hipotesis saya bisa benar, bisa salah kan gitu. Nah, kalau saya melihat ada beberapa potensi gitu kan. Pak, apakah IAKMI yang diakui oleh profesi kesehatan masyarakat? Belum tentu. Atau bisa saja kan gitu, toh namanya juga potensi gitu kan. Pak, apakah bisa profesi persakmi? Bisa ya gitu kan, atau bisa tidak. Atau seperti sejarah dinamika PPNI. PPNI itu terdiri dari berbagai organisasi sebelumnya. Jangan-jangan kan gitu ya. Jangan-jangan dalam mencari titik temu, jangan-jangan muncullah kesepakatan yang namanya organisasi baru gitu. Bisa saja muncullah yang namanya organisasi baru yang memang disepakati menjadi satu organisasi yang disebut dengan profesi kesehatan masyarakat. Jadi potensi-potensi itu sedang didiskusikan, sedang dibicarakan agar kita mendapat kepastian bahwa memang di pemerintah itu di Indonesia mesti ada satu organisasi profesi. Tidak boleh ada lebih dari satu organisasi profesi. Gitu. Pak bisa nggak berkembang? Nah, boleh berkembang, tetapi tetap organisasi tunggalnya itu adalah satu. Contoh misalnya, saya contohkan. Di IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Ada organisasi keilmuan, ada IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tapi tetap organisasi profesinya adalah IDI gitu. IDAI itu adalah suatu organisasi bagian dari IDI berdasarkan keilmuan, spesialis anak gitu ya, gitu. Atau saya contohkan lagi di PPNI. Organisasi profesinya hanya satu, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Tapi ada ikatan, IPANI, Ikatan Perawat Anak Indonesia. IPANI itu diisi oleh para ahli anak, perawat anak, maka bentuklah IPANI. Tapi itu merupakan bagian dari yang namanya PPNI. Nah, ke depan saya pun bisa saja membuat hipotesis-hipotesis misalnya. Ada satu organisasi khusus untuk profesi kesehatan masyarakat. Sekarang kan berkembang yang namanya PPKMI, yang namanya PAI, Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia, PPKMI, Persatuan Promotor Promosi Kesehatan Indonesia, ada PAKI. Nah, bisa saja ke depan, itu kan bisa saja ke depan. Sama seperti dinamika sejarah organisasi profesi yang lain. Jadi saya melihat bahwa hari ini merupakan hari dinamisasi hemat saya. Merupakan hari dinamika sebuah organisasi yang juga sama dilewati oleh organisasi-organisasi sebelumnya seperti itu. Jadi ke depan bahwa prediksi-prediksi itu merupakan pilihan-pilihan yang saya meyakini satu waktu tertentu SKM memiliki rumah yang memang kelompoknya, orangnya memang adalah yang memang memiliki pendidikan sarjana kesehatan masyarakat. Seperti itu. Oh iya, Bapak sudah sangat jelas sekali ya, Pak. Nah, Bapak kalau untuk kegiatan atau program yang dilaksanakan Persakmi sendiri itu bagaimana ya, Pak? Dan kalau misalnya pengen masuk ke organisasi profesi Persakmi ini, itu seperti apa ya, Pak? Oke. Gini, Widi sudah tahu struktur Persakmi? Udah tahu belum? Ketuanya siapa dan sebagainya? Nah, kalau belum, kalau misalnya belum, saya dapat men-share
Ya, kita bisa tentang Persakmi sekarang ya. Nah, Persakmi itu sudah terbentuk di 34 provinsi. Ya. Artinya hampir di seluruh Indonesia Persakmi sudah ada yang namanya Pengda. Kalau itu minta dibuka, saya bisa share tentang Persakmi. Jadi Persakmi itu sekarang posisinya sudah di 34 provinsi. Tingkat kepengurusan itu namanya adalah Pengda, pengurus daerah. Kalau bicara pengurus daerah, maka Persakmi itu berarti tingkat provinsi Jawa Barat. Ya. Dari tingkat provinsi Jawa Barat sama dengan organisasi yang lain, maka dibentuklah di kabupaten atau kota. Di kabupaten atau kota. Yang namanya Pengcab, pengurus cabang. Jadi kalau kita bicara pengurus cabang, maka Persakmi itu adalah berarti pengurusnya di tingkat kabupaten atau kota. Ya. Persakmi ya karena sudah tersebar di 34 provinsi, ya 34 provinsi dan sudah tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Lalu bagaimana terkait mengenai keanggotaan? Untuk keanggotaan, maka bagi SKM bisa disebut anggota muda dan bisa mendaftarkan di sekretariat. Ya, ntar oleh saya melalui ini ISMK ya, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Ya, ntar oleh saya ya diberikan prosedur pendaftaran ya melalui Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia untuk menjadi anggota muda. Nah, anggota muda itu merupakan salah satu calon untuk menjadi anggota Persakmi ketika sudah selesai menjadi sarjana kesehatan masyarakat. Salah satu program yang telah digagas oleh Persakmi itu, ya, terutama oleh Persakmi Pusat, ya, kita program yang digagas oleh Persakmi Pusat itu ingin sebenarnya ya telah membuat pedoman jabatan fungsional untuk kesehatan masyarakat. Yang kedua, Persakmi sedang menggagas yang namanya profesi kesehatan masyarakat. Sebagaimana pendidikan kesehatan yang lain gitu. Ini juga yang masih menjadi perdebatan. Kenapa masih perdebatan? Ya, contoh misalnya kalau orang mau jadi dokter, ya, itu sarjana kedokteran dulu, berikutnya profesi. Maka dia dapatlah STR, surat tanda registrasi. Karena STR itu merupakan bukti telah terdaftarnya tenaga kesehatan. STR itu dalam undang-undang disebutkan untuk profesi dan vokasi. Nah, ini yang menjadi salah satu perdebatan juga. Gitu. Kenapa kok SKM harus wajib STR dulu itu? Karena menyangkut mengenai bahwa SKM itu disebut tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan harus memiliki STR. Sementara SKM merupakan sarjana akademik. Nah, sehingga Persakmi menggagas bahwa jenjang pendidikan SKM itu mesti mengikuti Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Ada sarjana akademiknya, ada sarjana profesinya. Kalau dia sarjana akademik tidak perlu STR, maka boleh bekerja di bidang kesehatan. Karena SKM itu tidak harus di bidang kesehatan saja, di K3 dan sebagainya seperti itu. Lalu ada pandangan, SKM ini apakah generalis, umum, atau bagian-bagian?
Nah, Persakmi punya pandangan, SKM itu generalis. Saat profesi mengambillah bidang-bidang. Sama kalau misalnya perawat, ada departemen anak, departemen bedah, ada departemen jiwa, departemen maternitas. SKM juga demikian. Ketika SKM-nya generalis, ketika profesinya ngambil di departemen epidemiologi, departemen statistik, dan sebagainya. Itu adalah program-program yang sedang digagas oleh Persakmi. Ingin menempatkan bahwa SKM ini setara dengan organisasi yang lain. SKM ini punya jati diri sendiri, sama dengan organisasi yang lain. SKM ini adalah punya cita-cita yang sama dengan organisasi yang lain. Itu salah satu program-program yang dikembangkan. Yang berikutnya juga menggagas yang Nusantara Sehat, ya, program-program Nusantara Sehat, ya, bukan sedang digagas, sudah digagas, ya, yang penempatan para tenaga kesehatan di daerah terpencil dan terluar, di mana SKM ditempatkan, ya, di tempat-tempat daerah terpencil dan mereka mendukung Nusantara Sehat. Yang berikutnya juga sedang mengembangkan format yang namanya satu SKM satu desa, gitu. Dengan kondisi saat ini, ya, yang digagas oleh Persakmi itu menempatkan satu SKM satu desa agar seorang SKM bertanggung jawab dalam rangka masalah kesehatan di desa, seperti itu. Inilah yang terus digagas, ya, agar tadi bahwa SKM ini sama dengan profesi yang lain. Bayangkan para idealisme SKM ketika orang lain melihat organisasinya hanya hanya orang-orang yang seminat, masa SKM tidak memiliki seperti itu. Inilah yang dimunculkan lahirnya sebuah gerakan idealisme SKM. Maka SKM kembalilah kepada rumah SKM. Tanpa melarang, tanpa membatasi, silahkan kalau SKM mau bergabung ke organisasi yang lain. Tapi rumah SKM adalah Persakmi, seperti itu. Demikian. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oh ya Pak, kalau boleh tahu, ada kepentingan apa ya Pak yang membuat Persakmi dan IAKMI ini berbeda Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Saya selaku Ketua Persakmi, ya, melihat kondisi ini normal. Ya. Kenapa saya melihat kondisi ini normal? Karena saya melihat beberapa organisasi sebelumnya, organisasi profesi sebelumnya, dinamikanya hampir sama. Nah, ketika berbicara apakah ada kepentingan yang lain dalam konteks Persakmi, ya, tentunya tadi bahwa dalam konteks Persakmi hanya ingin, ya, memiliki organisasi sama seperti organisasi profesi yang lain. Dan saya meyakini juga, IAKMI juga ada kepentingan yang lain. Kepentingan yang lain karena IAKMI sudah merasa, oh, saya itu dulu historisnya kan yang menangani kesehatan masyarakat. Saat ini saya telah banyak berkiprah mengembangkan kesehatan masyarakat. Dan saya meyakini, karena IAKMI merupakan organisasi yang lebih dulu muncul, lebih dulu menangani kesehatan masyarakat, lebih dulu berkiprah dalam rangka melahirkan para SKM, karena saya yakin idealisme SKM hari ini adalah dilahirkan dari IAKMI, seperti itu. Ya. Nah, kepentingan-kepentingan karena saya bahwa Kesmas itu merupakan bagian dari IAKMI, gitu kan? Ya, bahwa kepentingan ini merasa bahwa kesehatan masyarakat organisasinya IAKMI. Saya melihat seperti itu kepentingannya. Tidak ada yang lain. Persakmi kepentingannya tadi, wow, ini kan organisasi profesi. Yang namanya organisasi profesi tentunya harus mengacu kepada undang-undang. Dulu di era tahun 70-an, di era 80-an tidak ada yang namanya undang-undang tenaga kesehatan. Gitu kan, ya.
Bahwa yang pokoknya kalau orang sudah lulus ya bisa bekerja disebut tenaga kesehatan. Sehingga zaman berubah, situasi berubah, kondisi berubah, terjadilah dinamika yang baru. Jadi saya melihat bahwa perbedaan dinamika ini disebabkan karena ada kepentingan ya yang sama-sama dibangun dengan latar yang berbeda. Hemat saya seperti itu. Dan saya meyakini betul. Saya meyakini betul karena apa? IAKMI juga dulu di era perjalanannya kan cenderung ketua umumnya dari tenaga yang lain, bukan dari SKM. Ya, sekarang IAKMI itu ketuanya adalah SKM. Bahkan tim 4 yang didorong oleh IAKMI itu adalah SKM. Dari Persakmi ya jelas itu SKM. Jadi hemat saya di IAKMI pun ya sekarang sudah mulai menjadikan bahan diskusi sepertinya. Jadi saya melihat ya dinamika perjalanan ini yang merupakan proses yang ujung-ujungnya di IAKMI juga ada perubahan dalam pola berpikir, di Persakmi juga ada perubahan yang tadinya IAKMI kepentingan A, Persakmi kepentingan B. Saya meyakini suatu waktu kepentingan A dan B ini akan bersatu seperti itu, menjadi kepentingan yang disebut kepentingan C lah, sama lah, hanya satu seperti itu. C itu kan C7 lah. Baik Pak, semoga kedepannya bisa saling bekerja sama dengan baik, baik dengan organisasi profesi IAKMI ataupun pengurus daerah ISM KMI dan kalangan mahasiswa Kesmas lainnya ya Pak. Dan tentunya kami juga mengharapkan adanya rangkulan dari Persakmi sendiri kepada kita ataupun mahasiswa Kesmas lainnya untuk selalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Persakmi sendiri. Dan kami juga sangat mengharapkan selalu adanya publikasi kegiatan ataupun informasi mengenai isu-isu kesehatan masyarakat di Indonesia ini. Kami juga sebagai pengurus daerah ISM KMI tentunya mengharapkan yang terbaik untuk organisasi profesi Kesmas ini. Sebagai closing statement, barangkali dari Bapak ada yang mau disampaikan untuk pengurus daerah ISM KMI ataupun mahasiswa Kesmas lainnya. Mangga Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya sangat menyambut baik ya diskusi hari ini. Dan diskusi hari ini pun oleh saya dilaporkan kepada Persakmi Pusat. Ya. Persakmi Pusat juga menyampaikan salam sarjana kesehatan masyarakat, salam profesional masyarakat terhadap ISMK MI Jawa Barat. Saya sangat mengapresiasi dan ini merupakan kehormatan kami di Persakmi Pengda Jawa Barat ya bisa berkolaborasi dengan ISMK MI di Jawa Barat. Tentunya saya selaku Ketua Pengda Persakmi Provinsi Jawa Barat memandang IAKMI itu bukan musuh. Justru itu adalah mitra dan saudara. Karena saya selaku Ketua Pengda Persakmi Jawa Barat juga mempersilahkan kepada para SKM kalau mau bergabung dengan IAKMI. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa jangan lupa juga Persakmi adalah rumahnya SKM. Dan dalam konteks itu, ya, kalau di Jawa Barat juga sama persepsinya. IAKMI tidak memandang rival terhadap Persakmi Jawa Barat. Begitu juga Persakmi Jawa Barat tidak memandang rival terhadap IAKMI, karena kami selalu bersama seperti itu. Dan ke depan, ya, saya berharap kita membuat satu acara bersama, ya, antara ISKMI, Persakmi Jawa Barat, dengan IAKMI Jawa Barat. Jadi kita jika dimungkinkan kita membuat acara bersama ya satu kegiatan antara IAKMI Jawa Barat, Persakmi Jawa Barat dengan ISM KMI Jawa Barat. Itu yang saya harapkan mudah-mudahan dapat terlaksana di tahun 2021. Jadi saya sangat berterima kasih kepada para idealis SKM ya yang telah berkolaborasi memikirkan pengembangan profesi kesehatan masyarakat yang tentunya untuk berkiprah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukupkan sekian mungkin ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga Bapak sehat selalu. Dan semoga dalam urusan baiknya dipermudah dan diperlancar juga ya Pak. Terima kasih. Saya tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.